Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Ardiliani dengan NIM 2381050017 kelas 3A. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum aljabar linear pertemuan ke-6 yakni tentang subruang vektor. Baik, langsung saja kita ke pengerjaannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengerjakan soal adalah kita ketikkan terlebih dahulu with dalam kurung linalg tutup kurung titik koma lalu enter. Hal ini dilakukan agar nantinya ketika kita memasukkan perintah tentang subruang vektor, maka perintah tersebut akan terdefinisi oleh software Maple karena subruang vektor itu masuk ke dalam linalg ya. Di sini ada subvektor. Nah, kemudian berbeda dengan pertemuan-pertemuan yang telah lalu, di sini kita ketikkan with dalam kurung linear algebra tutup kurung titik koma lalu enter. Nah, kita mengetikkan with linear algebra ini karena nantinya pada saat pengerjaan soal kita akan menggunakan rumus linear solve. Yang mana linear solve ini masuk ke dalam kelompok linear algebra. Jadi ketika kita menginputkan linear solve, nanti software Maple itu bisa mendefinisikannya karena kita sudah mengetikkan with linear algebra. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetikkan with linear dan with linear algebra, baru kita bisa memulai untuk mengerjakan soalnya. Nah, nomor 1 di sini diketahui vektor V1 elemennya 1,2,3, V2 elemennya 9,10,3, dan V3 elemennya 4,5,6. Maka langkah pertama kita ketikkan terlebih dahulu vektor V1, V2, dan V3-nya ya. Ini kita jawab. Jangan lupa klik ini. Saya akan mengetikkan vektor V1, V2, dan V3 dalam satu kali input ya. Caranya, kita ketikkan V1, titik 2 sama dengan, kurung sudut, elemennya ada 1,2,3, tutup kurung sudut, titik koma, kemudian kita ketikkan V2, titik 2 sama dengan, kurung sudut, 9,10,3, tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita ketikkan V3, titik 2 sama dengan, kurung sudut, elemennya dari V3 itu ada 4,5,6. Tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah menginputkan vektor V1, V2, dan V3-nya. Baru kita ke poin A. Nah, di poin A ini kita diminta untuk menentukan semua subruang vektor V1. Artinya, kita diminta untuk menentukan semua elemen dari vektor V1. Maka kita jawab, rumus untuk mencari subruang vektor adalah subvektor. Nah, di sini misalnya hurufnya kita pakai A1 ya. A1 titik 2 sama dengan subvektor dalam kurung. Nama vektornya adalah V1. Kita cari elemen pertama dari V1. Berarti V1,1. Kemudian tutup kurung. Titik koma. Kemudian kita cari elemen kedua dari V1. Berarti di sini misalnya A2 ya. A2 titik 2 sama dengan subvektor dalam kurung. Nama vektornya V1, kita cari elemennya adalah elemen kedua. Tutup kurung. Titik koma. Kemudian kita cari elemen ketiga dari V1. Berarti di sini A3 titik 2 sama dengan
vektor dalam kurung V1, 3. Tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini muncul ya, A1 ini merepresentasikan sub ruang vektor atau elemen vektor ke-1 dari V1. Kemudian A2 ini merepresentasikan elemen kedua dari V1. Dan A3 ini merepresentasikan elemen ketiga dari vektor V1. Nah, yang nomor A sudah kita jawab. Kita pindah ke yang poin B. Di poin B, kita diminta untuk menentukan subruang vektor V2,3. Artinya kita diminta untuk menentukan elemen ketiga dari vektor V2. Caranya sama seperti yang poin A. Ini kita ketikkan, misalnya kita pakai A4 ya, hurufnya. Titik 2 sama dengan sub vektor dalam kurung, vektornya adalah V2. Elemennya yang kita cari adalah elemen ketiga, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya, berarti 3 ini merupakan elemen ketiga dari V2. Coba kita cek ya. Nih, betul ya, di sini 3 ini terletak pada baris ketiga. Nah, kita lanjut ke yang poin C. Di sini C ya, bukan B, ini C. Di poin C, kita diminta untuk menentukan subruang vektor V3,2. Artinya kita diminta untuk menentukan elemen kedua dari vektor V3. Caranya masih sama dengan yang poin A dan poin B. Berarti di sini kita ketikkan A5,2 sama dengan subvektor dalam kurung. Vektornya namanya V3. Elemen yang dicarinya adalah elemen kedua. Tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa 5 ini merupakan elemen kedua dari V3. Nah, nomor 1 sudah kita jawab. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini diberikan 3 vektor A, yaitu 2, negatif 1,3, B, yaitu 1,0,1, dan C, negatif 1,2,4. Buktikan apakah vektor-vektor tersebut saling kombinasi linear. Kita jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab nomor 2 ini, kita ketikkan vektor A, vektor B, dan vektor C terlebih dahulu. Maka di sini kita ketik A titik 2 sama dengan kurung sudut 2, negatif 1, 3, tutup kurung sudut, titik koma, lalu B titik 2 sama dengan kurung sudut, elemen dari B 1,0,1, tutup kurung sudut, titik koma, lalu vektornya yang C titik 2 sama dengan elemennya ada negatif 1,2,4, tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita enter. Nah, kita sudah menginputkan vektor A, vektor B, dan vektor C-nya. Setelah itu kita ubah vektor A, vektor B, dan vektor C ini ke dalam bentuk matriks. Di sini kita pakainya hurufnya misalnya A besar ya, A besar, titik 2 sama dengan. Cara mengubah vektor menjadi bentuk matriks adalah kurung sudut. Nama vektornya adalah yang pertama A ya, A. Kemudian tanda mutlak, B. Tanda mutlak, C. Tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita enterkan. Nah, di sini vektor A, vektor B, vektor C-nya sudah kita ubah ke dalam bentuk matriks, yakni matriks A.
Setelah itu, kita mencari nilai determinan dari matriks A. Di sini misalnya kita pakai hurufnya D, titik 2 sama dengan determinan. Nah, untuk mencari determinan ini bisa menggunakan rumus determinan atau pakainya det ya. Kalau yang determinannya ini berarti dia masuknya ke kelompok with linear algebra. Kalau yang pakainya det berarti dia masuknya ke kelompok with linalg. Oke, kita cari determinan dari matriks A, berarti dalam kurung A. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita cari ranknya. Berarti di sini hurufnya misalnya kita pakai R ya. Titik 2 sama dengan rumusnya adalah rank dalam kurung matriksnya yang kita cari matriks A, rank dari matriks A, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Setelah itu, kita buat vektor yang berisi 3 variabel. Di sini kita inputkan, misalnya di sini pakainya S ya, S, titik 2 sama dengan kurung sudut, misalnya variabelnya kita pakainya KLM, berarti sini K, L, M, tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita enter. Setelah itu, kita baru mencari kombinasi linearnya. Rumusnya, misalnya di sini kita ketikkan X ya. X titik 2 sama dengan linear solve. Buka kurung. Matriksnya adalah matriks A. Kemudian vektornya adalah vektor S. Maka linear solve dalam kurung A, S. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Nah, karena linear solve ini menghasilkannya, ada hasilnya, nggak error, berarti terbukti. Berarti terbukti vektor A, vektor B, dan vektor C itu saling kombinasi linear. Di sini kita kasih kesimpulan ya. Jadi, vektor A, B, dan C saling kombinasi linear. Oke. Nomor 2 seperti itu ya pengerjaannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 itu soalnya misalkan vektor-vektor dalam subruang S yaitu P yang elemennya 3,4,5, Q 1,1,0, dan R 0,1,1. Tentukan proyeksi ortogonal dari P pada subruang S. Kita jawab. Langkah pertama untuk menjawab soal nomor 3 adalah kita menginputkan dulu vektor P, Q, dan R. Caranya sama seperti yang sebelumnya ya. P titik 2 sama dengan kurung sudut. Elemen dari P-nya 3,4,5, tutup kurung sudut, titik koma, lalu vektor Q-nya adalah 1,1,0, tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita ketikkan vektor R-nya, berarti R titik 2 sama dengan, buka kurung sudut, 0,1,1, tutup kurung sudut, kemudian titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini sudah kita inputkan vektor P, Q, dan R-nya. Setelah kita menginputkan, kita buat vektor yang elemennya adalah Q dan R. Di sini kita buat vektornya namanya adalah
U ya, misalnya U, titik 2 sama dengan kurung sudut P, elemennya Q dan R ya, berarti Q, koma, R, tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita enter. Setelah itu kita mencari transpos dari vektor U ini. Misalnya di sini kita transposnya pakai hurufnya V ya. Titik 2 sama dengan transpos dari vektor U. Titik koma, lalu kita enter. Setelah itu kita kalikan U dengan transpos U atau U dengan V ya. Di sini kita pakainya W hurufnya misalnya. Titik 2 sama dengan, untuk perkalian kita gunakan evalem, buka kurung, U, titik, karena dikali, kemudian V. Tutup kurung, lalu kita titik koma, kemudian enter. Setelah itu kita cari inverse dari perkalian U dan V atau kita cari inverse dari matriks W. Oke, di sini misalnya harusnya W1 titik 2 sama dengan inverse dari matriks W. Titik koma lalu kita enter. Nah, di sini mengapa error? Karena matriks W sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Sehingga tidak memiliki inverse. Oke, kita lanjutkan. Setelah mencari inverse, kita mencari proyeksinya. Baru kita cari proyeksinya ya. Kita ketikkan proyeksi sama dengan titik 2 sama dengan dalam kurung U dikali dalam kurung W1 tutup kurung kemudian dikali Pi dikali vektor P. Tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, proyeksinya juga error. Kenapa error? Karena dia inverse-nya error, tidak memiliki inverse. Proyeksi error karena inverse-nya error. Ya, karena matriks W ini tidak memiliki inverse atau matriks W tidak memiliki inverse. Sehingga proyeksinya juga tidak ada, tidak menghasilkan, jadinya menghasilkan error. Oke, kita lanjut di nomor yang terakhir. Nomor 4. Di sini diberikan vektor V yang elemennya 6, -3 dan basis baru B1 yang elemennya 1,1 dan B2 yang elemennya 1, -1. Tentukan koordinat dari V dalam basis baru yang dibentuk oleh B1 dan B2. Kita jawab. Langkah pertama untuk menjawab nomor 4 adalah kita ketikkan dulu atau kita input dulu vektornya ya. Di sini ada vektor V, titik 2 sama dengan elemennya 6, -3. Kemudian, titik 2 ada vektor B1. B1, titik 2 sama dengan elemennya berapa? Elemennya 1,1. Berarti kita ketikkan 1,1, titik koma. Kemudian ada vektor B2. B2 berarti titik 2 sama dengan
Elemen dari B2 yaitu 1, negatif 1. Tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita enter. Setelah kita menginputkan vektor V, B1, dan B2, selanjutnya adalah kita menjadikan vektor B1 dan B2 ini menjadi bentuk matriks. Seperti yang tadi di atas ya, sudah ada contohnya. Berarti kita langsung saja di sini misalnya nama matriksnya B. Titik 2 sama dengan, seperti tadi caranya kurung sudut. Vektornya apa yang mau kita jadikan matriks, yaitu vektor B1. B1, kemudian tanda mutlak, kemudian B2, karena kita mau menjadikan vektor B1 dan B2 ini menjadi bentuk matriks. Setelah itu titik koma, lalu kita enter. Nah, ini B1 dan B2-nya, vektor B1 dan B2 sudah dalam bentuk matriks ya. Nah, langkah terakhir adalah kita menentukan koordinat dari V dalam basis baru yang dibentuk oleh B1 dan B2. Caranya adalah kita ketikkan berarti koordinat V ya. Koordinat V titik 2 sama dengan linear solve. Buka kurung, nama matriksnya apa dari B1 dan B2 itu? Nama matriksnya B besar, berarti kita tulis, kita ketikkan B besar, koma, V, karena kita mau mencari koordinat dari V. Kemudian tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Maka koordinat dari V dalam basis baru yang dibentuk oleh B1 dan B2 adalah 3/2, 9/2. Nah, sudah kita jawab semua ya dari keempat soal ini. Sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.